Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi ya, Pak Neri Andi Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya mengenai struktur dan kaidah bahasaan berita. Oke, Pak Neri pada kesempatan kali ini juga ingin memperkenalkan diri ya kepada kalian. Saya adalah guru bahasa Indonesia kalian di kelas 8A, 8B, dan 8C ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Oke, silakan berdoa ya. Oke, untuk semuanya murid-muridku, setelah kalian berdoa, marilah kita bahas materinya mengenai struktur dan kaidah bahasaan berita. Sebelum kalian memulai untuk pembelajaran kita, jangan lupa persiapkan alat tulis kalian dulu. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita. Oke, anak-anakku, akan kita bahas ya mengenai struktur daripada teks berita ya. Struktur teks berita itu yang pertama itu ada kepala berita atau lead ya. Kepala berita atau lead itu ditulis pada sebuah paragraf pertama ya, pada sebuah berita. Kepala berita itu atau lead itu merupakan unsur penting dalam sebuah berita. Lead itu dapat menentukan isi berita ya, akan dibaca atau tidak. Lead itu merupakan saripati dari berita ya. Lead itu melukiskan seluruh berita secara singkat ya. Unsur penting itu harus ada WH, ada 5W 1H ya. Itu adalah sebuah kalimat pertanyaan ya. Pada umumnya ditulis pada sebuah paragraf pertama dan kedua. Paragraf tersebut itu diperlukan untuk merangkum atau meringkas berita yang disusun. Paragraf tersebut menjadi jantung dari suatu berita. Jadi penulisan kepala berita atau lead yang benar itu sangat penting ya. Karena kalau membuat bentuk kepala berita atau leadnya itu sesuai dengan yang ada, sesuai itu lebih menarik, maka akan membuat seorang pembaca itu lebih tertarik untuk menyimak berita yang kalian buat nanti ya. Oke ya, anak-anakku bisa dipahami ya tentang pengertian dari kepala berita dan lead ya anak-anakku. Kita lanjut untuk materi yang ke slide yang selanjutnya. Oke, untuk semua murid-muridku di sini saya akan jelaskan ya mengenai lead itu ya, lebih detail mengenai lead. Lead atau teras berita setidaknya mengandung jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Ya, yang selanjutnya adalah bagian lead adalah kepala berita, sedangkan selebihnya adalah tubuh berita yang berfungsi menjelaskan atau memaparkan peristiwa secara jelas, dan ekor berita berisi informasi kurang penting ya. Jadi yang paling penting di sini adalah kepala beritanya ya, anak-anak. Lead yang baik sudah direncanakan terlebih dahulu dengan hati-hati agar dapat menarik perhatian pembaca. Jadi di sini lead yang bagus itu sebelumnya itu kalian harus mengkonsepnya. Jadi kalian nggak boleh asal-asalan dalam membuat lead berita, karena lead berita adalah sesuatu intisari atau patinya dari berita yang kalian buat tadi ya anak-anak ya. Oke, lead terdiri atas satu ataupun dua kalimat. Jika lead terdiri atas dua kalimat ya, kalimat pertama itu harus berisi kunci pemikiran, kalimat kedua berisi faktor lain yang lebih penting ya. Usahakan kalimat-kalimat dalam lead itu merupakan berita singkat dan mengena sasaran ya. Lead yang baik itu akan memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari berita yang kalian buat tadi ya. Itu adalah salah satu aturan daripada penulisan lead yang baik. Oke anakku semua, para siswa SMP Negeri 50 Surabaya, di sini saya akan jelaskan mengenai tubuh berita. Yang bagian kedua adalah tubuh berita atau body ya. Tubuh berita itu berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Bahasa dalam berita itu adalah bahasanya harus singkat, padat, dan jelas. Dengan demikian, tubuh berita itu merupakan penjelasan dari lead yang secara lebih lengkap mengenai berita yang kalian buat ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mengenai ekor berita. Apakah ekor berita itu? Ekor berita itu berisi informasi kurang penting. Bagian ini biasanya berada setelah kepala berita dan tubuh berita. Bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. Dengan struktur penyajian itulah susunan informasi dalam suatu berita itu tersaji dalam bentuk piramida terbalik ya. Bagian itu merupakan perincian yang kurang penting. Dengan kata lain, segi kepentingan informasi semakin ke bawah itu akan semakin berkurang. Sebaliknya, informasi paling penting akan ada di bagian atas. Jadi bentuknya itu seperti piramida. Semakin ke atas akan semakin meruncing ya. Semakin ke atas itu akan
menjadi hal-hal penting atau poin-poin yang lebih penting daripada bagian yang lebih bawah ya anak-anakku. Oke anak-anakku semua, di sini saya akan memberikan sebuah contoh ya mengenai berita yang bagus itu seperti apa. Ini saya punya sebuah contoh, judulnya adalah motor bebek yang semakin tak laku. Ya, kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan kepala berita atau teras berita tolitnya adalah tirto.id. Al-Kisah di desa Cibebek sedang berlangsung hajatan besar kontes bebek. Pria berbaju hitam dengan baju safari abu-abu sedang berjual penuh semangat di atas panggung. Kerumunan warga begitu antusias mendengar pidato ikhwal penertiban bebek oleh sosok aktor antagonis Loro Margen. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian yaitu tubuh berita atau badinya. Di tengah kerumunan warga, nampak wajah Deddy Miswar dan Deddy Petet mulai terlihat was-was. Benar saja, seketika sekebatan motor yang dikendarai komedian Komeng meluluhlantakkan panggung dan bikin coban samping tampilan wajar para penonton tak karuan. Deddy dan Didi yang tertimpa runtuhan panggung terbungong-bungong saling menatap. Tuh, bebek yang paling bandel, kata Deddy Petet sambil menunjuk. Tentu saja ya, salah satu potongan iklan besar pada sepeda motor bebek pada 12 tahun silam ini ingin menggambarkan kedahsyatan sepeda motor bebek yang irit lincah dan bisa diandalkan. Iklan ini diluncurkan oleh salah satu produsen motor yang mengusung slogan terdepan, pamor motor bebek juga sempat terpatri kuat di benak konsumen Indonesia dengan kehadiran iklan pelawak Mandra dengan motor bebeknya yang hadir di era tahun 1990-an. Bisa dibilang, sampai 1 dekade lalu, motor bebek adalah raja pasar sepeda motor di Indonesia. Kini kondisinya berkebalikan 180 derajat. Motor bebek ini dalam posisi terbelakang. Pasar-pasar mereka tergerus habis-habisan oleh motor metik. Oke, saya lanjutkan ya. Pasar sepeda motor bebek atau yang lebih dikenal underbone atau cut ini sudah mulai mengalami tanda-tanda kemerosotan sejak 1 dekade lalu dan puncaknya di tahun 2017. Pada masa kejayaan di tahun 2004, pasar motor bebek sempat menembus 90,87%. Kala itu motor sport hanya bisa mengais pasar 8,30% dan skutik saat itu baru menguasai 0,35%. Kehadiran motor skutik buatan Kimco dan Yamaha belum mendapat tempat, dianggap identik dengan pemakai wanita. Pada 2007-2008, ancaman mulai terasa setelah Yamaha merilis Mio. Skutik perdana Yamaha itu sukses mencuri perhatian konsumen dan langsung melejit. Tonggak penting terjadi pada tahun 2010 saat pasar skutik menembus 49,01%, hampir menjungkal pasar motor bebek yang sudah turun cukup dalam menjadi 50,85%. Pada 2017, motor bebek benar-benar sudah tak bisa diikuti oleh motor skutik. Catatan Asosiasi Industri Sepeda Motor. Oke, untuk ekor beritanya saya akan bacakan ya. Ekor berita Indonesia IC Januari sampai dengan Juni tahun 2017 dari sekitar 2,8 juta total motor yang terdistribusi dari pabrikan motor bebek hanya bisa mengambil kue 9,24% atau tertinggal jauh dengan motor sport yang pasarnya mulai gemuk di angka 10,7%. Karena model baru yang dibarengi dengan sentuhan teknologi baru, sang raja skutik mampu meraih pangsa pasar 80,06%. Oke anak-anakku, demikianlah sebuah contoh daripada sebuah teks berita yang bagus. Oke ya, ini adalah materinya. Tolong kalian pelajari materi tentang ini, yaitu materi tentang bagian-bagian dari berita. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan melakukan diskusi ya, tanya jawab mengenai materi ini. Mungkin kalau kalian tidak tahu, nanti kalian bisa memberikan atau mengajukan sebuah pertanyaan. Untuk kalian yang belum paham atau ingin tanya, silakan kalian juga bisa komen di bawah channel YouTube saya ini ya. Oke, murid-muridku, terima kasih banyak atas perhatiannya.